Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Kampion berlari dengan histeris menghampiri Mother yang kini terluka sangat parah. Tak berlangsung lama dari itu, para pengikutnya Caleb pun berdatangan ke sana. Kampion di saat dirinya dijauhkan dari Mother, anak itu dengan cepat mencopet sebuah pistol milik anak buah Caleb, lalu menodongkannya kepada Caleb. Tetapi di situ Mother membujuk Kampion untuk tidak melakukannya, karena jika sampai anak itu menarik pelatuknya, pastilah Kampion akan berakhir terbunuh oleh anak-anak buah Caleb. Pada akhirnya, Kampion pun mau menyerahkan pistol tersebut. Kemudian anak itu dibawa oleh Caleb untuk dikurung di dalam gudang. Sedangkan Mother juga dikurung di gudang yang lain, tapi dalam keadaan terikat sangat erat. Caleb segera menemui anak dan istrinya. Ia sangat bangga kepada Paul yang telah berhasil membantu rencananya untuk menaklukkan Mother. Namun sepertinya tidak dengan Mary. Setelah Paul beranjak dari sana, wanita itu langsung mengajak Caleb berdebat. Ia tidak mau Caleb terus-terusan menjadi pemimpin kelompok Mitre, karena Mary merasa Caleb ini mulai menjadi orang yang percaya kepada Dewa Sol. Padahal kan mereka berdua sejatinya adalah umat Etiaz. Keinginan Mary sekarang adalah mereka berdua bersama Paul pergi saja bertiga ke zona tropis dan hidup dengan nyaman, tanpa terganggu satupun orang Mitre. Selain itu, Mary juga ingin Caleb untuk menghancurkan android Necromancer, sebab menurutnya android itu terlalu berbahaya. Kemudian di situ Caleb pun memberikan penjelasan kenapa dirinya tidak membunuh Mother. Itu dikarenakan mereka tidak tahu. Mungkin saja nanti akan ada kapal lain yang datang dari bumi. Jika itu terjadi, apapun yang mereka bangun di zona tropis bisa direnggut kapan saja. Tapi jika mereka punya dua android kuat sebagai pelindung, apalagi salah satunya adalah Necromancer, maka mereka tidak perlu takut akan ancaman apapun lagi. Jadi Caleb meminta Mary untuk bersabar sampai dirinya bisa memodifikasi Father dan Mother untuk menjadi pengikut setia mereka. Pada keesokan harinya, Father terlihat sudah kembali sehat dan normal. Pita menghampirinya dan bersyukur melihat Father sudah sehat lagi. Tapi ternyata Father sudah diprogram ulang. Dia bukan lagi Father yang kita kenal. Saat ini Father hanyalah android yang melayani orang-orang Mitre. Dia bahkan tidak mengenali Vita. Tak lama dari itu Lucius datang lalu memberikan kalung medali baru untuk Pita, Tempest, dan Holly. Namun Tempest tampaknya sudah kehilangan kepercayaan terhadap Dewa Sol. Jadi saat Lucius pergi, ia melepas kalung itu dan memberikannya kepada Holly. Tempest sangat kecewa kepada Holly yang tidak memperingati Mother dan Father akan kedatangan kelompok Mitre ke pemukiman. Sementara si Hunter sedang diam termenung di samping seorang prajurit Mitre. Mungkin Hunter merasa menyesal. Dan di momen itu, Hunter melihat jari telunjuk Father yang bergerak-gerak. Sepertinya ada sedikit malfungsi pada saraf jari Father. Di sisi lain, Caleb datang mengunjungi Mother di gudang untuk melihat keadaannya. Di situ Mother memohon untuk dilepaskan. Ia berjanji tidak akan mengganggu Caleb dan Paul, asalkan Caleb membiarkannya pergi bersama Kampion dan anak-anak lainnya. Tapi tentu saja Caleb menolaknya. Setelah itu Mother pun bertanya, apakah Caleb tahu apa alasan Mother tidak membunuhnya waktu itu saat pertama kali mereka bertemu? Itu dikarenakan Mother tahu bahwa Caleb adalah orang Etiaz yang melakukan operasi plastik dan menyamar menjadi orang Mitre. Itulah alasannya. Mother tidak akan membunuh orang Etiaz. Tapi segala bujukan Mother agar Caleb mau melepaskannya sama sekali tidak berhasil. Di sisi lain, Tempest diam-diam mengunjungi Kampion dan memberikannya sedikit makanan yang bisa ia curi. Dikarenakan selama dikurung di gudang, Kampion sama sekali tidak diberi makanan. Sampai Kampion mau melakukan ritual menyembah Dewa Sol. Tempest membujuk Kampion untuk menuruti saja apa kata orang-orang Mitre. Tidak perlu benar-benar percaya. Kampion bisa melakukannya dengan berpura-pura. Setelah itu Tempest pergi, karena semua anak-anak diperintahkan untuk jangan dekat-dekat dengan gudang tempat Kampion dikurung. Seperginya Tempest, Kampion tiba-tiba mendapatkan bisikan yang memanggilnya dan mengatakan, "Kami merindukanmu, Kampion." Itu cukup mengerikan, apalagi saat terlihat ada bayangan seorang anak kecil di belakang Kampion. Tapi saat dilihat tidak ada.
Kampion juga dikejutkan saat menemukan boneka tali tergeletak di lantai. Dan di dalam boneka itu terdapat sebuah cakar atau mungkin taring yang tajam. Kampion kembali mendapatkan bisikan, sebuah perintah untuk membunuh Father agar mereka bisa bersama. Aduh, menyebalkan sekali guys. Apakah benar ini kelakuan arwah tali? Tapi gak mungkin ya kan film ini ada hantunya. Terus siapa ini sosok yang ngaku-ngaku tali? Terus bisa menghilang dan berada di mana saja? Kan cuman hantu yang bisa kayak gitu. Manusia gak mungkin guys. Sementara itu, Paul mengajak Mary untuk melihat jebakan yang telah dipasangnya tak jauh dari pemukiman. Siapa sangka, ternyata jebakan Paul benar-benar berhasil. Satu ekor pokler berhasil tertangkap dan terbunuh. Dengan begitu mereka bisa makan enak tanpa susah-susah berburu. Mary terlihat senang dan bangga pada Paul. Namun ia meminta anaknya itu untuk merahasiakan hal tersebut. Jangan sampai orang lain tahu tentang hebat dan cerdasnya Paul membuat jebakan. Iya siap bu, jawab Paul. Caleb kembali mendatangi Mother, kali ini dengan membawa kotak peralatan. Katanya dia akan mencoba untuk memprogram ulang Mother, menjadikannya penurut seperti Father. Namun di situ Mother mengatakan kata-kata yang memancing emosi Caleb. Mother sangat lihai memprovokasi dengan menyinggung masa lalu Caleb, kelemahan Caleb, dan ketidakmampuan Caleb. Semuanya dia bahas, yang membuat pria itu tidak bisa mengontrol emosinya. Caleb pun pergi dari sana karena tidak ingin Mother sampai tahu kalau dirinya terpancing oleh kata-kata provokasi dari Mother. Setelah berada di luar, Caleb terlihat sangat marah sampai berniat akan membunuh Mother. Namun bisikan dari sosok Dewa Sol terus menghantui Caleb, menyuruhnya untuk jangan membunuh Mother jika Caleb ingin menjadi raja di planet ini. Pria itu bahkan mendorong kasar Paul yang mencoba berbicara padanya. Padahal Paul hanya ingin mengajak ayahnya itu untuk menemaninya menjemput Kampion. Alhasil, Paul pergi menjemput Kampion bersama dengan Lucius. Mereka akan membebaskan Kampion dengan syarat anak itu mau melakukan ritual menyembah Dewa Sol. Dengan terpaksa, Kampion pun bersedia karena dia sudah tidak tahan dikurung di dalam gudang. Singkat cerita, Paul pun dibawa ke sebuah bangunan yang baru jadi 50%. Katanya bangunan tersebut akan menjadi rumah ibadah untuk mereka. Jadi disitulah Kampion akan melakukan ritual, disaksikan oleh seluruh anggota Mithrek kecuali Caleb. Namun di saat Kampion sedang mengikuti kata-kata yang dituntun oleh Bu Nana, anak itu malah salpok pada batu di hadapannya yang terdapat ukiran nama Spiria. Kampion pun menjadi marah karena mereka malah dengan seenaknya menggunakan batu nisan milik saudara-saudaranya yang telah meninggal. Bu Nana mencoba menjelaskan bahwa yang mengumpulkan bebatuan adalah android Father. Jadi itu tidaklah disengaja. Lagi pula saudara-saudara Kampion kan mati dalam keadaan etiaz. Jadi menurut Bu Nana, saudara-saudara Kampion tidak memiliki jiwa dan tidak layak mendapatkan berkat dari Dewa Sol. Hal itu membuat Kampion sangat marah. Ia berlari pergi dari sana, tetapi Father dengan sigap menangkapnya dan membawa Kampion kembali ke gudang untuk dikurung. Ketika hari sudah gelap, Caleb yang terus merenung di dalam camp tiba-tiba didatangi oleh Mary yang langsung memukul wajahnya. Wanita itu sangat marah atas apa yang telah Caleb lakukan kepada Paul tadi siang. Caleb yang merasa emosi karena mendapat pukulan pun berkata bahwa Mary masih hidup itu berkat dirinya. Jika bukan karena aku, kau sudah mati di bumi bersama semua orang yang tersisa di sana, ujar Caleb sembari beranjak pergi. Ia langsung menemui Father dan meminta bantuannya untuk membawa Mother. Ketika Mother dibawa oleh Father, Kampion menyaksikannya dari dalam gudang tanpa bisa berbuat apa-apa. Tempest juga melihat hal itu dan dia memutuskan untuk mengikuti kemana Mother dibawa pergi. Namun sayangnya saat sudah sampai di sekitar hutan, Tempest harus bersembunyi dikarenakan terdapat 2 ekor pokler yang sedang mencari mangsa. Sehingga Tempest pun kehilangan jejak Caleb dan Father yang membawa Mother. Beberapa saat kemudian, ternyata Caleb membawa Mother ke salah satu lubang deep hole. Ia hendak menjatuhkan Mother di sana. Tetapi, bisikan-bisikan misterius kembali meneror Caleb, memerintahkannya untuk jangan membunuh Mother. Namun di situ Caleb tidak mau mendengarkan. Ia sudah muak dengan Mother, dan Caleb tetap menyuruh Father untuk menjatuhkan Mother. Dan tanpa Caleb sadari,
Jarinya Father yang malfungsi itu memegangi tali yang terikat pada Mother. Jadi Mother tidak langsung jatuh ke bawah sana. Lalu pada momen itu, tiba-tiba saja Caleb mengalami halusinasi. Ia didatangi oleh sosok dirinya sendiri yang wajahnya masih dulu sebelum operasi. Caleb pun melawan sosok dirinya itu. Sementara Mother memanfaatkan kesempatan tersebut untuk naik ke permukaan. Ia berterima kasih kepada Father dan berjanji akan kembali lagi. Sedangkan Caleb terlihat sudah kalah oleh sosok dirinya sendiri. Perutnya tersayat oleh pisaunya sendiri. Mungkin sosok misterius yang berbisik itulah yang membuat Caleb berhalusinasi. Dikarenakan pria itu tidak mematuhi perintahnya untuk membiarkan Mother hidup. Di sana Caleb melihat Mother yang berhasil kabur, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya yang terluka. Singkat cerita, Caleb pun sudah kembali ke camp. Mary dan Paul nampak sangat khawatir. Caleb segera diobati oleh istrinya itu. Dan saat sedang diobati, Caleb mengatakan, "Tentang ramalan itu, anak laki-laki yatim piatu, penyelamat umat Mitrek, itu bukanlah Kampion, tapi aku, Dewa Sol yang mengatakannya padaku," ucap Caleb lirih. Mary sungguh terkejut melihat suaminya kini yang sepertinya benar-benar sudah beralih menjadi umat Mitrek sepenuhnya. Dan di bagian akhir memperlihatkan Paul yang terkejut karena ia mendapatkan tikus peliharaannya kembali. Padahal seingat Paul, tikusnya itu sudah jatuh ke dalam lubang deep hole. Di saat dirinya juga mau jatuh waktu itu dan diselamatkan oleh Mother. Kok bisa tikusnya kembali? "Terima kasih Dewa Sol," ucap Paul. Episode 7 bersambung. Episode 8 menunjukkan flashback sebentar, memperlihatkan momen ketika Caleb dan Mary akan menaiki bahtera, di mana di sana sempat terjadi drama. Ada seorang anak Etias yang membawa bom dan meledakkan dirinya sendiri untuk membunuh sebagian orang-orang Mitrek di dekatnya. Untungnya, Caleb dan Mary tidak terkena bom tersebut. Flashback selesai. Di masa kini, Mary terlihat sedang membujuk Paul untuk mau ikut bersamanya pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini. Tapi mereka berdua tidak boleh memberitahukannya kepada Caleb. "Apakah karena ayah punya banyak urusan di tempat ini, Bu?" tanya Paul yang langsung dibalas anggukan oleh Mary. Di situ Paul mau-mau saja, tetapi asalkan ibunya itu juga mau membawa Kampion bersama mereka. "Tentu saja, Paul," jawab Mary. Beberapa saat kemudian Mary masuk ke camp untuk melihat keadaan Caleb. Kelihatannya sih Caleb mulai sehat karena Mary terus mengobatinya dengan obat-obatan yang mujarab. Di situ Mary mengungkapkan tentang perasaannya yang bingung melihat Caleb sekarang menjadi orang yang percaya kepada Dewa Sol. Di situ Caleb meminta agar Mary mengerti akan hal itu karena sekarang Dewa Sol lah kepercayaan Caleb. Mary memeluk Caleb. Entah itu bentuk persetujuan atau mungkin bentuk penyampaian perpisahan. Karena Mary akan meninggalkan Caleb, cinta sejatinya yang mulai berubah. Di sisi lain, Kampion yang masih dikurung di gudang berusaha menggali tanah agar dirinya bisa kabur dari kurungan. Dan selama melakukan itu, Kampion terus dihantui oleh sosok tali. Di luar terlihat Paul mendekat. Anak itu tahu bahwa Kampion pasti kelaparan. Jadi ia melemparkan makanan untuk Kampion melalui lubang ventilasi agar temannya itu bisa makan. Di situ Kampion berterima kasih kepada Paul. Di saat yang sama, Hunter yang terus melihat jari kelingking Father bergerak-gerak secara otomatis menawarkan kepada Lucius untuk memperbaikinya. Dikarenakan Hunter cukup ahli lah dalam memperbaiki android. Beberapa saat kemudian terlihat Hunter mencoba memeriksa sistem pada tangan Father. Tetapi rupanya semua sistemnya berjalan dengan baik. Kenapa ya bisa error tangannya? Tiba-tiba saja Hunter pun kepikiran jangan-jangan gerakan jari kelingking itu adalah sebuah kode Morse. Ternyata benar. Hunter lantas berusaha menerjemahkannya dan ketemulah kalimat Sol adalah cahaya. Ya elah, mungkin itu sengaja diprogram oleh Caleb untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Dewa Sol. Padahal Hunter sedikit berharap kalau Father yang ia kenal masih ada. Scene beralih. Mother yang penuh luka itu berjalan menuju reruntuhan bahtera Mitrek. Ia terus menyusuri tempat itu sampai menemukan sebuah android dokter yang langsung Mother gunakan untuk mentransfusikan darah putih kepada dirinya.
Mother sudah kehilangan banyak darah putih. Tetapi setelah mendapat transfusi darah putih pun tetap saja Mother merasakan tidak nyaman di dalam perutnya. Mungkin itu adalah rasa sakit. Android dokter menyarankan Mother untuk melihatnya dengan bola matanya. Langsung saja Mother menggunakan bola matanya untuk melihat ada apa di dalam perutnya. Ternyata ada sebuah benda berbentuk bola yang terhubung dengan organ Mother. Saat Mother berusaha menariknya keluar, benda itu bergerak. Android dokter pun mendiagnosis bahwa itu adalah tumor silikon pemakan darah. Mungkin tumor itu telah menggerogoti tubuh Mother dari dalam. Jadi jika Mother tidak ingin hal itu terus berlanjut, maka Mother harus memberikan darah pada tumor tersebut. Di saat yang sama, Tempest berhasil melacak jejak Mother dengan cara mengikuti jejak darah putihnya yang berceceran di tanah. Gadis itu nampak berjalan mendekat ke arah reruntuhan bahtera. Singkat cerita, hari berganti. Di pemukiman, lagi-lagi Paul mengunjungi Kampion untuk memberikan sesuatu. Tapi kali ini dirinya ketahuan oleh Caleb dan langsung diinterogasi. Caleb cukup marah karena sebelumnya Caleb sudah memperingati Paul untuk jangan mendekati Kampion, si anak Etias. Tapi Paul malah ngeyel. Dan di sini Caleb sudah menaruh curiga kepada Paul. Ia bertanya pada anak itu apakah dia dan ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Di situ karena Paul adalah seorang anak kecil, raut wajahnya langsung ketahuan saat sedang berbohong. Membuat Caleb marah dan bertanya apa sih yang Mary dan Paul rencanakan. Kebetulan pada momen itu Mary melihat kejadian tersebut. Alhasil Mary langsung menghampiri dan menjauhkan Caleb dari Paul. Ia hendak membawa Paul saat itu juga. Tetapi Caleb dengan sekuat tenaga menahan Mary. Meskipun luka di perutnya kembali terbuka dan berdarah, Caleb tidak peduli. Ia mengangkat istrinya itu dan mengurungnya di dalam gudang. Sementara Paul dipegangi oleh salah satu anak buahnya. Setelah itu, Caleb berteriak memberi pengumuman bahwa istrinya telah kehilangan arah dan kehilangan kepercayaan kepada Dewa Sol. Ia pun meminta semuanya untuk berdoa bersamanya, mendoakan Mary supaya dimaafkan oleh Dewa Sol. Melihat drama-drama aneh yang terjadi di kelompok umat Mitrek, membuat Pita dan Holly menjadi resah dan berharap mereka berdua juga bisa kabur dari tempat ini seperti Tempest. Pada malam harinya, Kampion masih terus berusaha menggali. Kemudian ada seseorang yang memanggilnya. Kali ini untungnya bukan sosok Jurik Dali guys, melainkan adalah Paul yang menghubungi Kampion melalui sebuah alat yang berbentuk earbuds. Di situ Paul meminta Kampion untuk berusaha menggali menggunakan tangan orang lain. Tangan orang lain siapa nih? Singkat cerita, ternyata tangan orang lain yang dimaksud Paul adalah kedua tangan hewan pokler yang masih tersimpan di gudang. Kampion berhasil keluar dari gudang melalui lubang di bawah tanah yang ia buat. Di saat yang sama, Caleb nampak sedang berdoa kepada Dewa Sol. Ia sekarang mengalami kebingungan. Apa yang harus dirinya lakukan? Dan Caleb bertanya-tanya kenapa Dewa Sol sudah tidak berbicara lagi dengannya. Pria itu sudah tidak lagi mendengar suara-suara dari Dewa Sol. Caleb pun beranjak dari sana. Dan baru saja beberapa langkah dia pergi, rumah ibadah Mitrek yang barusan ia kunjungi tiba-tiba terbakar. Pelakunya rupanya adalah Kampion. Setelah membakar rumah ibadah Mitrek, anak itu segera pergi kabur dari sana. Namun Father berhasil memergokinya, lalu berusaha berlari mengejar Kampion. Ketika rumah ibadah mereka terbakar, orang-orang Mitrek tampak panik dan ingin berusaha memadamkan apinya. Sedangkan Caleb hanya terdiam menatap api yang berkobar semakin besar itu. Paul tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia mengendap-endap pergi ke gudang tempat ibunya ditahan. Tetapi anak itu tercegat oleh Holly dan Vita, yang untungnya keduanya mau bekerja sama dengan Paul untuk kabur dari tempat ini. Namun sebelum itu tentu saja mereka bertiga bergegas membebaskan Mary terlebih dahulu. Sementara itu terlihat Father mengejar Kampion hingga sampai ke hutan. Si android ayah benar-benar serius, bahkan dirinya mengejar sambil membawa sebuah kapak. Kampion yang bersembunyi di balik pohon
mencoba menyadarkan Father dengan mengkatapel kepalanya. Meledak. Aimnya Kampion lumayan juga, headshot bro. Tetapi si android ayah sama sekali tidak sadar sedikit pun. Kampion nyari saja terbunuh kalau saja kapaknya Father tidak meleset saat dilempar. Payah banget ini si Father kalah sama Kampion aimnya. Di reruntuhan bahtera, Mother tampak menggunakan semua android yang bisa ia temukan di puing-puing untuk diambil darah putihnya. Tetapi setelah menyerap semua darah putih mereka, Mother masih saja merasakan rasa sakit di dalam perutnya. Pada adegan ini dijelaskan teman-teman, kenapa hanya umat Mitrek yang bisa menciptakan android necromancer dan kenapa hanya umat Mitrek yang bisa membangun sebuah bahtera. Itu dikarenakan umat Mitrek mendapatkan pengetahuan tentang teknologi dari kitab suci mereka. Sedangkan umat Etias tentu saja sama sekali tidak tahu. Mother pun bangkit dari ranjangnya dan berkata bahwa dirinya harus mencari pendonor lain. Terlihat android dokter juga sudah nonaktif karena sudah habis darah putihnya disedot oleh Mother. Mother pun mencoba untuk memakan organ android yang sudah menjadi bangkai di sekitar sana. Tapi sepertinya hal itu tidak ada gunanya. Hingga tiba-tiba Mother mendengar suara kelontang-kelonteng tak jauh dari tempatnya berada. Mother pun mencari sumber suara tersebut dan ketemulah seekor hewan pokler yang langsung saja dibunuh oleh Mother. Melihat darah yang mengucur dari tubuh pokler itu, Mother menjadi kepikiran sesuatu dan lantas ia mencoba mengemut darah si pokler. Wah, ajaib. Rasa sakit di dalam perutnya menjadi membaik. Berarti tumor silikon yang ada di dalam perut Mother itu menginginkan darah merah segar. Aneh banget. Di pemukiman, Mary bersama anak-anak sudah menaiki pesawat lander. Namun lander tersebut tidak mau hidup karena sepertinya sudah dikunci oleh Caleb. Sehingga Mary dan para anak tidak punya pilihan lain. Mereka harus kabur dengan berjalan kaki. Kembali pada Mother yang memutuskan untuk mentransfusikan darah pokler ke dalam tubuhnya. Tetapi Mother merasa aneh karena perlahan-lahan rasa sakit yang ia rasakan di dalam perutnya berubah menjadi rasa gatal. Dan sedetik kemudian Mother pun mengalami kejang-kejang yang aneh. Android ibu itu pingsan selama beberapa saat dan terbangun ketika transfusi darah pokler habis. Mother segera mencari pendonor lainnya yang bisa ia gunakan. Tetapi tanpa diduga Mother malah bertemu dengan Tempest. Mother pun senang melihat kehadiran Tempest. Namun saat melihat tangan gadis itu yang berdarah, seketika Mother merasakan sakit di perutnya. Sepertinya sesuatu di dalam perut Mother menginginkan darahnya Tempest. Maka dari itu Mother pun segera menyuruh Tempest untuk pergi tanpa mengatakan apa alasannya. Beralih sebentar pada Mary dan anak-anak yang melarikan diri dan sudah sampai ke hutan. Ada salah satu anak buahnya Caleb yang berhasil menciduk mereka dan mengancam dengan sebuah pistol. Tetapi untungnya Kampion melesatkan batu menggunakan ketapelnya. Sehingga Mary bisa mengalahkan pria itu dan mereka kembali melanjutkan untuk pergi melarikan diri. Kembali pada Mother yang terlihat masih berupaya mencari hewan pokler, namun malah menemukan puing pods hibernasi. Langsung saja Mother menggunakan pods tersebut untuk masuk ke dunia simulasi dan bertemu dengan sosok Sturges, menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian sosok Sturges menjawab, "Aku telah memberimu anak, Mother. Itulah misi yang sebenarnya. Kampion dan anak-anak lainnya hanyalah sebuah latihan untukmu, agar kau siap untuk anakmu yang sesungguhnya. Anak itulah masa depan umat manusia," ucap sosok Sturges. Mother terlihat tidak senang. Dia bahkan marah dan sangat tidak menginginkannya. Tapi sosok Sturges menghilang dan Mother pun kembali ke dunia nyata. Episode 8 bersambung.